Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Teman-teman Kicomania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Jadi gini teman-teman, untuk video kali ini saya mau berbicara angkat topik sing rodok jeru kira ya. Iki rodok jeru. Insya Allah ini akan membuat kita semua ya, bukan hanya kamu ya, tapi termasuk saya, termasuk kita semua akan merasa malu kalau kita memang masih punya iman. Kalau punya iman ya, malu pasti. Jadi gini teman-teman, intinya ibarat judul, tak kasih judul ini aja. Manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Nah, judulnya ngono rek. Tapi saranku, karena ini malam hari ya, sampean buat kopi dulu ya. Buat kopi. Tuh, mano. Ini padahal jam berapa ini? Ini jam setengah 10 loh rek. Ini setengah 10 malam loh. Dan mano kok yang ini ki. Aduh, susah guys pokoknya kalau ada orang ngomong kok mano selalu bunyi. Heran aku. Nah, jadi gini teman-teman, saranku sampean buat kopi dulu ya, sing tumanina lungguh sing enak ya. Jangan main skip video ini supaya tidak gagal paham ya, karena ini pembahasan jeru ya. Jadi gini teman-teman, manusia itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Dalam dunia burung, kita itu juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Kita semua ini di dalam dunia burung itu seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, cuman kan tidak pernah inti saya membahasnya kan. Yang dimana memaknai bahwasanya kita itu sebatas memprediksi, kita itu sebatas mengupayakan. Maknanya apa sih? Maksudnya kok kita sebatas mengupayakan, kok kita itu cuma sebatas memprediksi? Nggak ada manusia yang bisa memastikan. Loh, ini realita fakta bro, fakta. Sampai tak gudek logikamu ya, segala sesuatu yang sifatnya fakta ya, kenyataan, realita, yang namanya kenyataan itu nggak ada. Kenyataan yang manis itu nggak ada bro. Kenyataan itu pahit. Kalau kamu mau berbicara tentang yang nyata-nyata, yo pahit pasti. Kalau kamu mau berbicara yang modus, dusta-dusta, manis. Karena yang manis itu adalah janji. Janji itu manis. Jadi omongan itu manis. Lek kongkon bumbon-bumboni, lek cara bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya itu kalau misalkan ditambah-tambahi ya. Bicara itu ditambah-tambahi, itu manis gitu loh ya. Aku tak nyedot rokok. Ini rada tentang kajian rasa loh kira ya. Jadi saranku kamu harus santai dan tumakninah melihat video ini ya. Aku tak nyedot. Jadi gini teman-teman, ketika saya mengatakan bahwasanya kita itu mengupayakan, contoh dengan rawatan, kita pakai bahasa rawatan aja. Kalau pakai bahasa settingan ini malah koplak mana malah konyol bin konyol, karena bahasa settingan memaknai kata setting itu harus pasti hasilnya ya. Hasilnya harus pasti. Kita nyeting HP kita, HP ku Samsung, HP-mu Samsung, HP ku Xiaomi, HP-mu Xiaomi, jauh sana jauh sini settingannya HP-mu sama settingannya HP ku tak jamin sama, sama merek sama pasti settingannya, nggak mungkin beda gitu loh ya. Allah manuk, karena HP, sepeda motor, mobil, semua yang diciptakan manusia itu hasilnya sama, pasti bentuknya sama, settingannya sama. Tapi kalau ciptaan Allah nggak bisa. Jadi begini, ini rada jeru ya. Ketika kita mengupayakan dengan rawatan, jangkrik sekian, kroto sekian, jemur sekian, terus mandinya begini, kita upayakan lah. Ketika saya mengatakan bahwasanya ini upaya, sebatas upaya, hasilnya toh belum pasti. Rawatan saja kita mengupayakan rawatan begini begitu, hasilnya belum pasti. Begitu pula settingan, setting itu jauh lebih tidak pasti lagi malah. Karena apa? Jauh lebih meleset, karena setting itu mengklaim
Ya, yang namanya setting, kebanyakan settingan yang pernah kita dengar, setting, itu klaim semua. Nah, ketika kita praktek, hasilnya beda, bro. Hasilnya fakta nyata beda. Beda 100%, beda burung karena beda karakter. Ujung-ujungnya begitu. Terus ketika kita mengupayakan dengan rawatan, kita upayakan jangkrik sekian. Saya pakai bahasa rawatan ya. Upaya. Mengupayakan dengan sekian. Bayangkan. Kenapa tadi tak awali tak kasih judul, ibarat tema judulnya itu manusia nggak bisa apa-apa. Bayangkan jika kamu nggak kerja atau kerjaanmu sepi, jika kamu tidak sehat, kamu sakit, kamu nggak bisa beli jangkrik, kamu nggak bisa keluar naik motor, kerja, kamu nggak dapat uang. Dari mana kamu bisa ngasih jangkrik ke burungmu? Dari mana kamu punya tenaga untuk jemur burungmu, mandiin burungmu? Misalkan kamu drop sakit. Jadi semua aspek ini tadi, mulai dari rawatan begini, rawatan begitu, entah rawatan sehat ya, bahkan termasuk rawatan sehat juga ya, rawatan sehat yang begini, yang begitu, itu semua sebatas upaya. Kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Andai kata kita lumpuh, kita sakit, kita drop, jatuh sakit, ekonomi menurun, kita nggak punya jangkrik, kita nggak bisa beli jangkrik, atau mungkin misalkan kita punya burung 4, akhirnya yang satu dijual untuk biaya hidup si burung ini tadi karena ekonomi tidak kunjung membaik, dijual lagi yang 2, terus sampai yang ketiga, bahkan sampai 4 nggak punya burung akhirnya. Paham nggak dari sini konteksnya? Jadi semua yang terjadi itu sifatnya apa? Takdir ginaris, itu yang ngatur memang Gusti Allah itu. Sing nyeting itu Gusti Allah. Menungso iso nyeting kemetak jenenge. Menungso iso nyeting koplak jenenge kalau versiku. Longor lek cara basa Jawa, basa kasar, lek basa Surabaya ngono. Longor ngono kuwi. Loh ini serius ini. Jadi yang saya sampaikan ini realita, bro. Memang kenyataan itu pahit, manusia nggak bisa apa-apa. Yang saya sampaikan barusan ini masih kaitannya dengan Tuhan. Ibaratnya hablum minallah ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Saiki lek sampean tak ajak bahasa-bahasa logika lagi. Ini tadi kan kaitannya dengan Tuhan. Manusia nggak bisa apa-apa. Sekarang begini, kaitannya dengan burung saja kita kunci antara kita dengan burung. Ibaratnya berarti apa? Habluminawan. Lek ciptaanku bro kan, ya kan ada habluminallah, ada habluminanas. Kalau ciptaanku sendiri ada habluminawan, ada habluminalam. Habluminawan ini apa? Hubungan manusia dengan hewan, habluminalam hubungan manusia dengan alam. Jadi kita bicara habluminawan. Jadi gini, yo iki tentang rosor ya, ini jeru. Dan ini akan membuatmu malu kalau kamu menjadi orang yang tahu diri dan kamu ngaku punya iman. Malu bro. Jadi bukan hanya kamu saja, kita semua saya rasa. Jadi begini, itu tadi kan kaitannya dengan Tuhan. Ini kaitannya dengan hewan saja. Antara kita dengan hewan. Kita bicara settingan, kita bicara rawatan yang begini, begitu. Sing tetek bengek lah wis ya. Jadi gini, kita ngerawat burung A, murai A, kacer A, cendet A, ijo A dengan rawatan begini. Enak. Tapi ketika kita punya lagi burung B, entah ini murai, kacer, cendet, ijo kayak ya, kita punya burung A dan burung B. Ini bro, dua burung ini karakternya berbeda. Kita nggak mungkin bisa mengulangi hal yang sama. Ini kalau burungnya ini jelas-jelas, walaupun apa ya, ibaratnya ini burung bakat semua lah, burung bakat semua. Ini belum tentu, rawatan sama belum tentu bro. Apalagi kalau kita memulai dari nol. Memulai dari burung yang nggak jelas. Iya, sini. Kita lanjut Rek ya. Iku mau sponsor dulu lah ya, biasa. Jadi gini, kita itu tadi kan start dari burung, misalkan bakat sama bakat. Ini karakternya berbeda teman-teman. Andai kata kita beli burung ya, kita beli burung ini random. Kayak saya ini beli burung random bro. Makanya kenapa saya sering sampaikan bahwasanya karakter burung itu banyak, karakter burung itu luas. Nggak cuma itu aja. Orang kalau sadar diri, skala permainannya itu keluar masuk burung banyak, dia pasti tahu diri dan sadar diri. Mengklaim sebuah rawatan, dia pasti takut. Karena apa? Dia pasti sadar bahwasannya antara burung A, B, C, D sampai Z ini karakternya beda kabeh, Rek. Beda semua. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya saya belum tentu bisa mengulangi hal yang sama untuk burung B, C, dan D sampai Z. Belum tentu. Itu semua kaitannya dengan rezeki dari Tuhan saja. Misalkan contoh ketika saya bisa mencetak burung A, ya tak cetak burung random gak jelas bro. Burung-burung yang riwayatnya gak jelas, perjalanan gak jelas, track record gak jelas, ya.
terus apa namanya rekam jejak nggak jelas, jam terbang nggak jelas, burung-burung nggak jelas masuk di sini, tak rawat dengan rawatan begini, tak rawat dengan rawatan begitu. Oh ternyata dengan rawatan A, misalkan ya, burung A dengan rawatan A enak. Terus ketika saya punya burung B, masuk lagi, tak rawat dengan rawatan yang enak ini tadi belum tentu bisa, bro. Belum tentu bisa, dan ini membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mencetak sampai burung enak, rek. Ini realita yang saya sampaikan, ini logika fakta. Orang itu nggak ada, bro, yang betah ngerawat dari MH sampai burung jadi, jawara, itu nggak ada. Rata-rata selama ini semua orang itu muter-muter saja. Burung itu muter. Misalkan si A beli MH notanya, lempar ke B, ini 1 tahun ngerawat nggak kunjung gacor, lempar ke B, dari B lempar ke C, ke D, ke E, sampai misalkan wes sampai Z wes lah ya. Dari Z ini ternyata enak, burung mulai datang di masa yang enak. Kan saya pernah sampaikan, setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Nggak ada istilah burung enak terus, nggak ada istilah burung trouble terus, nggak ada istilah burung stabil jawara terus, nggak ada. Kehidupan itu silih berganti, kawan. Silih berganti, nggak bisa. Yang namanya hidup itu naik dan turun itu pasti. Terus lagi, nyampe di jet, tiba di masa yang enak, gitu. Si jet ini kebetulan ya, ibarat perawat, ibarat karakter orang, dia kurang faktor, anggaplah kurang percaya diri. Misalkan kayak aku ini, senangannya mainnya laberan, burungnya ini sebenarnya burung bakat enak ya, burung bakat enak, tiba-tiba main laberan sering dapat enak wis burungnya, wis dengan rawatan bos lah wis pokoknya dengan upaya rawatan begini begitu enak. Setelah untuk di jet ini tadi ya, di jet ini karena orangnya kurang faktor, mainnya cuma laberan aja, dia nggak pede main lakpresan misalkan. Tiba-tiba sold out, dibeli sama orang pemain lakpresan. Di orang pemain lakpresan ini juga begitu. Orangnya kurang faktor ya, sampai akhirnya ketemu naik, muter sampai ketemu dengan orang pemain nasional. Nah, pemain nasional ini muter di sini, di situ ya, muter. Sampai akhirnya jadi burung termahal. Perjalanan kan begitu, bro. Kalau yang asli dari nol, bahan mentah sampai akhirnya jadi, ada tak yang sabar menunggu? Saya mau tanya. Apalagi kalau kita bicara kacer. Waduh, kacer, bro. Angel, bro. Ya, kacer. Kalau bicara murai, misalkan kelas laberan, kita ngerawat dari pastolan, misalkan kebetulan kita ngerawat dari trotol, kebetulan pastol wis rodo enak misalkan. Bahkan kita punya burung trotolan murai 4 trotolan. Mungkin enak di kita, nggak mungkin enak semua. Mungkin enak cuma 1. Yang 1 ini enak, ya ini rezeki saka Gusti Allah, bro. Perawatan kita sama, toh yang ngerawat juga 1 perawat. Kenapa hasilnya beda di antara 4 trotol? Sama-sama kita mencetak dari 0, apakah jadi semua? Tidak, bro. Ayo coba kita flashback, kita gali diri kita yang paling dalam lagi. Kita ngerawat burung setat, podo-podo dari angka 0-nya, dari trotolan semua, wis lah mbuh murai kayak mbuh cendet kayak ya, wis mbuh kacer kayak ya. Burung 4, apakah 4 ini jadi jawara semua? Apakah 4 ini bagus semua? Apakah 4 ini hasilnya sama? Yang ngerawat orangnya sama, bro. Kadang-kadang manusia melampaui batas dari situ. Paham nggak dari sini? Mereka lupa hakikatnya. Setiap makhluk itu punya garis takdir yang berbeda-beda. Antara murai 1, 2, 3, 4, kacar 1, 2, 3, 4, cendet 1, 2, 3, 4. Ini beda semua garis takdirnya. Ini kalau bicara takdir. Kalau bicara skala manusia, kita bicara bakat. Mereka punya bakat, karakter, bakat terpendam di dalam jiwanya. Memang ini burung faktor yang bagus. Nah, jadi dengan rawatan begini, dengan rawatan begitu, dengan perawat yang sama pun 4 burung ini pasti hasilnya berbeda. Karena setiap burung punya bakat yang berbeda-beda. Paham dari sini? Makanya kan sering saya sampaikan, 80% burung bagus itu bakat. 80%-nya bakat, 20%-nya rawatan. Cuma 20%, bro. Faktor rawatan itu cuma 20%. Lantas kita mau memumetkan faktor 20%, mau perdebatkan faktor 20%, mau kemetak soal 20% ini tadi. Lucu, bro. Lucu. Kalau memang burung itu bisa 100%, wis ojo 100 ya, 80% dari rawatan. Ngapain orang itu pada mencari burung yang jelas-jelas, burung yang jelas-jelas kualitasnya,
dari kelas latpres ya sampai munggah nasional ya. Bayangkan, yang mereka carikan burung bakat, burung kualitas yang dibeli. Paham nggak dari sini? Kalau memang burung 80% dari rawatan, harusnya nggak ada burung mahal. Karena kuncinya sudah ada tuh di YouTuber ngono ku sing ngomong rawatan sampai muntruk ngono kae, ngeklaim settingan begini, settingan begitu, kan banyak seperti itu. Tinggal tirukan selesai kan? Tapi faktanya gimana? Tidak semudah itu, Ferguson. Kamu tidak akan pernah bisa mengulangi hal yang sama. Begitu pula saya. Saya tidak akan pernah bisa mengulangi hal yang sama. Ini kaitannya dengan rezeki. Paham dari sini? Makanya tadi saya sampaikan di awal kan, kalau kita punya iman, kita ngerasa kita itu kawula, malu kita mendengarkan penyampaian seperti ini. Kalau saya saja, aku iso ngomong, aku ya duwe rasa, aku ya izin sebenarnya. Cuman gini bro, saya itu pengen berbagi perasaan, berbagi pengalaman, berbagi pemahaman saya. Sama halnya soal meme di Facebook saya ya, di Reels waktu itu. Saya yang bikin kata-kata, saya sendiri yang tertampar. Loh, saya memang orang logika bro. Jadi orang logika, kalau kita mau beda-bedaan soal bab filsafat, menguntungkan atau tidak menguntungkan untuk diri kita, selagi ini temanya filsafat, ya kita angkat topik dong. Jadi jangan yang hanya menguntungkan kita saja, kita harus fleksibel di sini. Jadi semua penyampaian yang sifatnya bermanfaat untuk orang banyak, sampaikan. Paham nggak dari sini? Jadi gini teman-teman ya, semoga dari apa yang saya sampaikan ini membuat kita semua menjadi orang itu yang lebih tahu diri lah, sadar diri. Kita itu ngeklaim rawatan begini, ngeklaim rawatan begitu, seolah-olah burung di luar sana sama dengan burung kita. Kita klaim, kalau orang tidak mengklaim beda lagi bro ya, notasi bicaranya, gaya bicaranya itu beda. Orang mengklaim dan orang yang tidak mengklaim itu beda. Kalau orang mengklaim itu wajib dipatahkan bro, karena mengklaim. Kalau dia tidak mengklaim, ya aja dipatah nih, bener bro. Jadi berbagi rawatan, berbagi teori merawat burung, berbagi dan mengklaim itu berbeda, konteksnya berbeda. Kalau klaim kita mengatasnamakan settingan, ngomongin dunia setting sing diklaim, ya hasilnya harus pasti. Kalau hasilnya belum pasti, jangan diklaim dulu. Kalau sifatnya masih prediksi, sifatnya masih coba begini, coba begitu, ini kan masih ngotak-ngatik berarti. Jangan mengklaim dulu. Nah, paham dari sini teman-teman? Kalau kita mau melupakan pembahasan hakikat-hakikat, koplak. Kenapa saya bilang koplak? Karena sudah nyata bro. Daun ya, satu helai daun yang gugur di bumi saja, Allah itu atas kehendak Allah kabeh. Daun yang gugur ceblok temepluk, itu atas kehendaknya kabeh. Daun yang gugur. Loh, daun ini sepiro pentingnya toh rek? Kalau di mata orang-orang yang mungkin pemahamannya sedikit cetek ibaratnya, lek basa Jawa cetek. Daun itu seberapa pentingnya? Loh, nyata bro. Daun yang gugur saja itu atas kehendaknya. Kalau kita mau mengatasnamakan begini, mengatasnamakan begitu, malu. Kalau ngaku punya iman, izin bro. Ngisini. Apalagi kalau sudah menjadi guru, mengaku guru, ngeklaim sebagai suhu, ada orang meguru sama kita ya, giliran berhasil di-share-share, dipuja-puja. Kalau nggak berhasil, dicuekin. Lah, ini jenenge guru pedot. Guru pedot ngono kuwi. Jadi kalau ada yang berhasil disanjung-sanjung ya, dipromosikan, dibuat testimoni, tapi kalau yang gagal, yang gagal dicuekin, terabaikan. Ya itu manusia bro, manusia itu subjektif rata-rata. Ketika kamu bermanfaat untuk orang itu, maka kamu akan benar-benar dekat dan seolah-olah kamu dilambungkan. Tapi ketika kamu sudah gak manfaat buat orang itu, kamu akan dibuang rasanya. Ya itu manusia yang gak bijaksana itu ya seperti itu. Makanya sampaian di sini tak ajak gampang-gampangan. Gampang seperti apa itu? Suhu dalam merawat burung adalah dirimu sendiri. Ketika kamu melihat sebuah tontonan, bijaksanalah cara berpikirmu. Tontonan hatimu. Sawangan manukmu, ya. Terus lihat realitanya juga. Kamu ukur semua itu, bro. Kamu bandingkan, jangan kamu telan mentah-mentah. Beda burung, beda karakter. Dan orang yang niatnya berbagi dan orang yang niatnya menggurui, ngeklaim ini, ngeklaim itu berbeda mazhabnya. Paham dari sini ya? Jadi semoga dari penyampaian-penyampaian ini semakin membuat kita menjadi orang yang
tidak lupa bahwasanya manu enak ya kabeh kersane Gusti Allah, manu ka enak kabeh kersane Gusti Allah. Kita sebatas mengupayakan, dan semoga dari apa yang saya sampaikan ini menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.